Oke. Bagaimana Bapak Ibu, apakah materinya itu sudah bisa terlihat di slide Bapak sama Ibu sekalian? Sudah terlihat Pak, tinggal dibesarkan aja, tinggal dibuka aja. Oke, ini sudah saya zoom ya Pak ya. Baik, Bapak Bismillah. slide-nya belum dibuka Pak? Oh belum Pak, ini di saya sudah Pak. Enggak, maksudnya belum di apa namanya ya? Slide-nya belum dibuka. Share screen. Ya, bukan share screen. Ini masih slide-nya masih slide yang Bapak buka share screen, belum Bapak klik itu Pak yang bagian bawah. Nah, ini bagaimana Pak? Sepertinya diulangi lagi Pak. Oke, sebentar Pak. Saya coba lagi ya, share screen ulang Pak. Gimana Pak? Terlihat. Bapak sudah bisa terlihat nggak di Bapak? Slideshow-nya Pak, slideshow-nya, diklik slideshow-nya Pak, yang bawah, kanan bawah. Slideshow. Sudah Pak? Kok slideshow-nya nggak terlihat ya? Kok tetap seperti semula ya? Ini saya sudah tampilkan ini Pak, slideshow. Jadi ini di saya sendiri PPT-nya sudah besar Pak, sudah full. Oh. Oke, lanjut aja Pak. Gimana Pak? Ya lanjut aja, masih terlihat sih. Tapi dari Bapak bisa nggak Pak terlihat PPT-nya Pak? Kelihatan di Terlihat, Bapak? tapi belum di slideshow. Oh masih ini ya, masih dalam PPT Pak ya, masih kecil-kecil ya Pak ya? Ya betul. Oh ini padahal saya sudah di Bapak share screen-nya slideshow, metodenya mungkin diganti Pak. Share screen-nya jangan yang gitu, pakai kan ada share screen-nya pakai itu ya. Bapak pakai laptop kan, diklik pakai coba yang sebelum Bapak slideshow, Bapak tutup dulu. Oke. Kan Udah ada Pak? beberapa alternatif share screen itu ada 3 cara ya. Di situ Iya pilihannya. betul. Nah, Bapak coba pakai yang satunya lagi. Yang multiple ya? Coba. Bisa. Oke, sebentar Pak. Gimana Pak? Oh, lanjut aja mungkin, Ini di chat. tapi di saya mungkin yang lain udah Ini di kelihatan chat. mungkin ya. Iya Pak, soalnya di chat juga ini banyak bapak-bapak yang sudah bilang sudah terlihat juga slideshow-nya jelas. Jadi boleh saya ini Pak ya, langsungnya Pak ya. Oke, lanjut aja. Oke, baik mungkin dari Bapak Ibu kalau misalkan pada saat saya jelaskan tiba-tiba ada slide yang memang nge-lag atau memang terlambat untuk di next, mohon info ya Pak, Bu. Jadi biar saya juga langsung tindak itu seperti apa nanti solusinya. Baik, Bismillah, saya akan menjelaskan produk knowledge terkait bagaimana Ecoviko ini bisa memiliki banyak manfaat ya dalam tubuh manusia ya. Jadi sebenarnya untuk materi ini 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah saya sempat jelaskan ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar, kemudian juga paham juga. Mungkin saya akan jelaskan kembali beserta gambar-gambar biar kita refresh juga, baik Bapak-bapak yang baru datang juga biar bisa langsung dapat ilmu, biar bisa disampaikan langsung ke timnya. Nah, Ecoviko kan memang dari kami itu hanya mengandung zat tunggal bernama VCO itu sendiri Pak, Virgin Coconut Oil, di mana itu sendiri ada minyak kelapa ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya seperti apa itu bentuk minyak kelapanya, seperti apa cara buatnya. Nah, sekilas tentang VCO. VCO sendiri itu merupakan minyak kelapa murni yang diekstrak dari daging kelapa segar ya Pak, diproses tanpa pemanasan dan tanpa bahan-bahan kimia. Jadi sebenarnya untuk cara pembuatan itu sederhana, Pak. Jadi mungkin minyak kelapa itu kan kadang berendam beberapa hari, nanti akan terpisah tuh lapisan minyak dan air. Nah, minyak itu kemudian diambil. Nah, itulah jadinya VCO. Itu yang sederhananya. Sebenarnya juga banyak tahap-tahap yang memang bisa yang mulai pakai mesin juga ada gitu kan. Yang pasti tujuannya adalah untuk mengambil minyaknya sendiri dari daging kelapa yang segar untuk dipakai baik itu di bahan makanan dan yang utama sih di tubuh ya sebagai suplemen kesehatan. Untuk sifatnya sendiri Pak, VCO itu warnanya bening, baunya harum dan khas, dia punya daya simpan lama dan juga
memiliki kadar air yang rendah. Karena kan sudah jelas ya pada saat itu lapisan minyak dan air itu terbentuk, orang-orang ngambil minyak saja, sedangkan airnya kan sudah pasti tertinggal di bagian wadah yang diambil sebelumnya. Makanya dia punya kadar air yang sangat rendah. Nah, ini mungkin perbedaan sedikit ya antara VCO dan juga minyak kelapa biasa. Untuk VCO sendiri itu pembuatannya melalui tahapnya tanpa pemanasan. Kenapa? Dengan tujuan untuk mempertahankan senyawa esensial. Nah, ini akan saya jelaskan senyawa-senyawa yang penting bagi tubuh di slide berikutnya ya. Kemudian warna jernih, tidak terlalu berminyak, aromanya juga khas segar, dan biasanya dikonsumsi sebagai suplemen kesehatan. Nah, inilah nilai plusnya adalah dia ini punya kolesterol baik dan juga jumlah asam lemak yang sedikit. Sedangkan untuk minyak kelapa biasa itu pembuatannya itu lewat pemanasan, kemudian juga terasa lebih oily ya atau berminyak, aromanya juga kurang segar dan biasanya digunakan untuk minyak goreng, bahan makanan, dan punya asam lemak yang banyak dan sedikit kolesterol. Kandungan VCO sendiri dari beberapa penelitian yang sudah saya baca itu sebagian besar itu VCO punya asam lemak jenuh dan tak jenuh, di mana untuk asam lemak jenuh itu punya kadar kurang lebih sekitar 91%. Sedangkan untuk asam lemak tak jenuh itu kurang lebih hanya 9%. Tapi di sini masing-masing dia punya kegunaan yang sangat baik buat tubuh, Bang. Pertama, untuk yang jenuh dulu. Nah, yang jenuh ini sebenarnya dari 90% itu dia punya lagi asam laurat sebanyak 52%. Nah, inilah yang mendominasi di minyak VCO itu sendiri. Sisanya adalah asam kaprat, miristat, dan kaprilat. Kemudian di tahap jenuh itu punya asam oleat yang biasa kita namakan omega 9 dan asam linoleat yang biasa kita sebut omega 6. Nah, sebenarnya ini VCO ini dia zat yang memang punya peran penting itu adalah si asam laurat dan asam kaprat, Pak. Jadi yang punya dominasi yang banyak ya di tubuh ini. Di mana menurut penelitian yang saya baca itu, dia punya kebanyakan VCO itu adalah asam laurat dan asam kaprat. Di mana kedua zat ini mudah dimetabolisir oleh tubuh dan berperan sebagai antivirus dan antimikroba. Nah, mengapa kan di sini banyak VCO yang dipakai, yang dikonsumsi oleh banyak manusia itu sebagai menjaga daya tahan tubuh dengan mekanisme sebagai antivirus dan antimikroba. Nah, ini untuk detail singkatnya adalah asam laurat yang terkandung dalam VCO itu pada saat kita konsumsi dalam tubuh itu akan berubah menjadi monolaurin. Jadi sebenarnya zat yang sudah terhidrolisis dalam tubuh penjana. Ini monolaurin ini sendiri adalah monogliserida antivirus, di mana dia ini berfungsi sebagai penghancur membran lipid virus. Jadi virus kan itu punya struktur juga ya, kayak sel biasa gitu kan. Nah, ini kan virus ini dilindungi oleh membran lipid. Sehingga pada saat ini monolaurin masuk, zat ini akan menghancurkan membran lipid, di mana dia berfungsi sebagai struktur virus, sehingga sel virusnya akan rusak dan tidak berfungsi. Di samping dia sebagai antivirus, dia juga berfungsi sebagai antibakteri dan antiprotozoal. Untuk zat yang lain adalah asam kaprat ya. Asam kaprat juga pada saat dia masuk ke dalam tubuh berfungsi sebagai zat kekebalan tubuh atau bisa dibilang kita membantu dalam sistem imun ya Pak. Pada saat tubuh juga dia berubah menjadi monokaprin. Sama hal dengan asam laurat yang berubah menjadi monolaurin. Monokaprin juga menurut jurnal itu punya efek antivirus antibakteri. Nah, ini mekanisme kerja VCO dalam tubuh. VCO itu sebenarnya dia asam jenuh rantai sedang, Pak. Itu asam jenuh rantai sedang, di mana asam jenuh rantai sedang ini yang paling mudah diserap oleh tubuh. Nanti saya akan kasih contoh rantai-rantai karbon ya, mungkin biar lebih paham bagaimana sedang, bagaimana yang pendek, bagaimana yang panjang ya. Nah, VCO ini merupakan asam jenuh rantai sedang, di mana di dalam saluran cerna ini asam lemak rantai pendek sampai rantai sedang seperti halnya VCO itu dapat segera diserap melalui dinding usus tanpa harus mengalami hidrolisa dan enzimatik. Nah, ini VCO ini dengan mudah diserap oleh usus, kemudian dibawa oleh darah, dibawa ke hati untuk dimetabolisir. Dalam hati ini asam lemak ini akan diproses hanya untuk produksi energi, Pak. Jadi sama sekali itu VCO tidak disimpan dalam darah, tapi langsung dibuat sebagai energi dan bukan sebagai kolesterol.
Nah, di sini adalah poin plusnya. Energi yang dihasilkan digunakan untuk meningkatkan pembakaran sel dan mengaktifkan fungsi semua kelenjar dan organ pada tubuh. Makanya fungsi Visio ini kan kita punya apa ya? Visio kan suka lihat di kemasan membantu pencernaan, membantu mengobati gejala seperti diabetes, gejala kolesterol dan sebagainya. Kenapa? Ya ini fungsi Visio ini adalah membantu semua pembakaran sel-sel dalam tubuh baik di jantung, paru-paru, hati, ginjal dan sebagainya untuk mengaktifkan kinerja di tiap sel itu kembali normal. Sehingga kan pasti energi juga akan keluarkan dan insya Allah penyakit-penyakit yang diderita juga pelan-pelan akan hilang Pak gejalanya Pak. Seperti itu. Ini saya ambil dari sumber yang tertera di slide saya Pak ya. Nah lanjut, Visio juga ini mendukung sistem kekebalan dengan membebaskan tubuh dari mikroorganisme berbahaya. Kan kalau misalkan kita tahu sendiri ya, jika organisme berbahaya itu memakan energi tubuh dapat ditekan jumlahnya, maka kekebalan juga bisa lebih baik lagi berfungsinya, Pak. Di sini juga VCO memberikan sumber energi cepat dan merangsang metabolisme sehingga dengan adanya energi yang meningkat itu mampu menyebabkan penyembuhan lebih So, cepat. slide-nya sejak awal nggak berubah, Pak, kalau di saya. Oh, gitu. Ya, Untuk kalau yang di lain saya gimana, ya. Bapak Ibu? Yang Oh, lain nggak juga bergerak sama ya? komentarnya. Jadi Oke, oke. mereka Masih mereka cover ya? nggak paham maksud slideshow itu apa. Slideshow itu slide-nya udah dibesarkan gitu. Di sini belum muncul slideshow-nya. Oh, alah. Oke, baik-baik. Saya coba stop share dulu. Kalau seperti ini gimana, Pak? Saya coba nggak ini ya, nggak slideshow ya, tapi saya tetap mode normal aja, Pak. Sebentar. Ini saya coba next slide, terganti nggak? Berganti gini aja, Pak. Gini aja. Yang lain gimana, Bapak Ibu? Apakah slide-nya terupdate nggak? Kalau saya geser kanan, kiri, gimana? Terupdate? Udah, Pak. Kalau ini bisa. Oke ya. Oke, baik-baik. Oke, sudah update. Oke ya, baik-baik. Mungkin ada kendala di sini, Pak. Mohon maaf, karena juga ini sebenarnya saya pakai WiFi, harusnya sih bisa langsung muncul di Bapak juga. Oke, ini saya kembali lagi ke set awal ya. Sekilas tentang VCO sendiri. Mungkin yang saya sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa baca juga, VCO adalah minyak kelapa murni yang diekstrak dari daging kelapa segar, diproses tanpa pemanasan dan tanpa bahan kimia. Oke, saya coba zoom ya. Nah, kemudian sifat VCO itu warnanya bening, baunya harum, daya simpan lama, dan dia punya kadar air yang rendah. Lanjut. Oke, ini saya sengaja nggak masuk ke slideshow ya Bapak Ibu, karena beberapa katanya kalau saya ubah ke slideshow nggak terupdate ya, jadi saya sengaja mode PPT biasa. Jadi biar mungkin mudah-mudahan sih bisa kebaca ya dari Bisa, Pak. Karena tampilan dari Bapak Ibu ya. dari audiens bisa di zoom sendiri kok, Pak. Nggak usah di zoom. Dari kami Ya, bisa zoom. saya juga ini saya usahakan saya zoom in juga nih kalimatnya ya. Nah, ini saya jelaskan perbedaan VCO dengan minyak kelapa biasa. Di mana VCO itu dia pembuatannya tanpa pemanasan. Kenapa? Tujuannya untuk mempertahankan senyawa penting ya. Yang tadi saya bilang, dia punya asam laurat dan asam kaprat ya. Makanya dia nggak pakai pemanasan. Kemudian warnanya jernih, nggak terlalu berminyak, aromanya khas dan segar, dan VCO ini umumnya dikonsumsi sebagai suplemen kesehatan tubuh. Kenapa? Dia punya kolesterol baik dan juga asam lemak sedikit. Kalau kita bandingkan dengan asam minyak kelapa biasa, dia lewat pemanasan, kemudian lebih oily juga, aromanya dan rasa kurang segar. Penggunaan juga untuk minyak goreng ya, untuk bahan makanan, dan dia punya kolesterol juga, tapi nggak banyak juga sebenarnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kandungan VCO yang saya dapat dari beberapa jurnal, dan memang sebagian besar jurnal ya, baik itu yang nasional maupun internasional, itu VCO punya 90% asam lemak jenuh, plus minus ya, dan juga plus minus 9% asam lemak tak jenuh. Di mana masing-masing ini pasti punya manfaat sendiri ya. Untuk asam lemak jenuh itu dominasinya adalah asam laurat sebanyak plus minus 52%, sisanya itu asam kaprat, miristat, kapilat. Untuk tak jenuh, dia punya asam oleat yang kita sebut sebagai omega 9 dan juga asam linoleat yang kita sebut itu sebagai omega 6 ya. Kadang
Bapak Ibu mungkin tahu ya, itu omega 6, omega 9, omega 3 yang suka ada di minyak ikan gitu kan, yang suka suplemen buat anak-anak. Nah, ini juga di Physiopon juga terkandung, cuma memang tidak banyak. Yang banyak adalah asam laurat dan asam kaprat. Tapi justru asam ini, asam yang kaprat, laurat itu punya fungsi yang sangat penting buat tubuh. Di mana sebagaimana dijelaskan oleh jurnal yang saya ambil, Physio itu adalah asam kaprat dan asam laurat ya, itu kebanyakan kandungannya, di mana kedua zat ini mudah dimetabolisme oleh tubuh dan berperan sebagai antivirus dan antimikroba. Lanjut, nah ini adalah sedikit teori tentang asam laurat dan asam kaprat. Jadi pada saat kita konsumsi VCO, asam laurat di VCO ini akan diubah menjadi monolaurin. Ini zat yang paling kecil ya, yang paling simpel. Nah, di mana monolaurin ini adalah monogliserida antivirus. Dia bekerja sebagai penghancur membran lipid. Ini adalah struktur sel virus ya, yang membangun sel tubuh virus. Nah, ini kalau misalkan dia dihancurkan, otomatis kan virus nggak punya pelindung ya, nggak punya lagi benteng sebagai dia hidup. Makanya pada saat dihancurkan itu virus nggak akan lagi berfungsi, bakal rusak, makanya hancur. Nah, inilah pentingnya monolaurin. Ternyata di samping antivirus juga, dia pun juga sebagai antibakteri dan antiprotozoa. Sama halnya dengan asam kaprat, Pak. Jadi asam ini dia pun di tubuh diubah menjadi monokaprin. Ya, ini zat yang paling simpel. Dia pun sama, punya efek antivirus dan antibakteri. Seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme kerja dalam tubuh. Nanti saya menjelaskan dulu teorinya, atau mungkin gini, saya akan jelaskan videonya, Pak. Sebentar, saya akan kasih video. Mohon maaf ya bahasa Inggris ya, nanti saya akan jelaskan lagi terjemahannya. Untuk videonya sebentar. Bapak Ibu muncul nggak Pak videonya Pak? Apakah video muncul Pak di Bapak Ibu? Iya, dinyalain dulu Pak. Udah muncul filenya. Oke. Apakah udah diputar Pak? Gimana Pak? Sini. Pak, udah diputar belum Pak? Udah Pak. Sebentar Pak. Video belum terputar Pak. Ini baru filenya aja. Gimana Pak? Udah ke-play belum Pak videonya Pak? Belum. Bapak cara nge-play-nya masih salah. Oke. Jadi gini Pak, caranya Bapak play dulu, kemudian Bapak stop. Terus Pak? Setelah Bapak stop, Bapak baru share screen. Share screen Bapak pilih yang nanti udah muncul video itu. Jangan lupa share suaranya juga di pojok sebelah kiri setelah nanti klik share screen-nya itu. Oke Pak, saya coba dulu ya Pak. Saya coba dulu. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya memang jarang pakai Zoom juga ya, jadi makasih juga Pak Ulis atas bantuannya. Saya coba pakai. Sebentar. Jadi videonya udah terbuka, cuma di off dulu gitu loh. Udah terbuka. Baik. Saya udah play videonya, saya share screen Pak ya. Saya share screen, saya masukin video. Coba di on Pak. Gimana Pak? Sepertinya diulang Pak. Suaranya belum Bapak share tadi. Di close dulu, share screen-nya diulang Pak. Oke. Nah, kayak tadi lagi Pak, nanti begitu Bapak klik share screen yang kayak tadi, di pojok sebelah kiri bawah itu ada share audio. Setelah di share screen. Oke, baik. Saya coba ya Pak ya. Oh iya. In coconut Gimana oil. Pak? Monolaurin is revered Oke, for its sip. natural medicine potential. Baik ya, dari awal ya.
What is monolaurin? Monolaurin is a chemical derived from lauric acid that is found naturally in coconut oil. Monolaurin is revered for its natural medicine potential and its ability to support the functions of the immune system. Monolaurin is a chemical compound derived from a medium chain triglyceride like lauric acid. It is a byproduct released in the body during the metabolism of coconut fat. The use of monolaurin may help prevent infections, including bacterial, viral, and fungal infections, and may help protect the body against a range of acute and chronic diseases. It is commonly used to help manage common cold, influenza, herpes zoster, shingles, and other infections. Recent research studies have revealed the immense therapeutic and preventive potential of this compound. It has been found to be beneficial in the management of common health conditions, including infections and those linked to the weak or abnormal functions of the immune system. What are the best sources of monolaurin? Monolaurin can be obtained through dietary sources or foods having lauric acid or as a dietary supplement. Coconut oil is one of the best natural sources of monolaurin. Coconut and some coconut products contain nearly 50% lauric acid, which is a precursor of monolaurin. However, it should be noted that monolaurin is more effective at destroying bacteria and viruses than lauric acid. Hence, the intake of monolaurin through the use of supplements is Oke. Gimana Pak? Udah jelas Pak? Tadi videonya udah ke-play sempurna nggak Pak? Sudah Pak, sudah. Bisa dilanjut. Oke, baik. Saya kembali lagi ke ini Pak ya. Nah, jadi tadi yang sudah dijelaskan ya Pak video terkait ya kurang lebih 1 menit ya, 1 menit lebih terkait bagaimana itu monolaurin dalam tubuh bekerja. Ternyata beberapa penelitian baik itu di nasional maupun di luar negeri juga banyak yang membuktikan bahwa itu monolaurin itu sendiri berfungsi sebagai mempercepat penyembuhan sel. Tadi kan banyak tuh bisa buat antivirus, antibakteri. Nah itulah kenapa itu visio ini sangat penting buat teman-teman sekalian sebagai suplemen secara tubuh ya. Karena itu monolaurin sendiri dia zat yang memang punya kandungan yang khusus. Dia punya asam lemak jenuh yang dimana itu berfungsi sebagai nge-trigger ya, men-trigger atau membuat sel-sel dalam tubuh itu bekerja secara optimal, baik itu di ginjal, paru-paru, jantung dan sebagainya, agar bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi terkait tadi ya, monolaurin itu sendiri. Oke. Jadi visual itu merupakan asam jenuh rantai sedang, Pak. Kan tadi ditunjukkan di video, dia punya rantai karbon yang memang nggak panjang ya. Nah, inilah dia yang bakal bekerja dalam tubuh, di mana asam jenuh rantai sedang ini gampang sekali diserap oleh tubuh. Contohnya di dalam pencernaan, itu asam lemak rantai pendek sampai sedang itu dapat langsung diserap melalui dinding usus tanpa harus mengalami proses enzimatik dan juga hidrolisa. Kemudian tadi visio atau yang mengandung tadi ya, asam laurat dan asam papat itu kemudian dibawa oleh darah, dibawa ke hati untuk dimetabolisir. Nah, kemudian di dalam hati ini, si asam lemak ini kan diproses, Pak. Tapi dia hanya untuk energi, bukan disimpan sebagai kolesterol. Kan memang kebanyakan kayak asam lemak yang rantainya panjang, yang kayak ada di lemak hewani ya, itu dia dibawa juga hati tapi disimpan sebagai lemak dan juga kolesterol. Tapi untuk yang asam lemak pendek sampai sedang, terutama untuk asam laurat dan asam papat, dia hanya diproduksi sebagai energi dan juga bukan untuk kolesterol. Nah, energi ini yang dihasilkan untuk digunakan untuk meningkatkan pembakaran sel, baik itu dimanapun ya, di semua kelenjar organ tubuh manusia, di mana dia akan aktif fungsi semuanya untuk bekerja secara optimal. Makanya kan bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit ya, baik itu yang baik jantung, diabetes dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini teori lanjutan, VCO itu mendukung sistem kekebalan dengan membebaskan tubuh dari mikroorganisme berbahaya. Jika organisme berbahaya yang memakan energi, tubuh dapat tekan jumlahnya, sistem kekebalan akan berfungsi lebih baik. Nah, ini VCO sendiri itu dia mengasih sumber energi cepat, Pak, dan juga merangsang metabolisme, sehingga dengan adanya energi yang meningkat itu mampu menyebabkan penyembuhan sel lebih cepat. Karena semakin tinggi metabolisme tubuh maka juga efisiensi sistem kekebalan makin bagus.
Nah, inilah kenapa pentingnya itu asam kaprat dan laurat dalam tubuh. Dengan demikian, tubuh akan semakin cepat menyembuhkan dan memperbaiki diri, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang beberapa fungsi. Jadi, fisiol sendiri dia mendorong kelenjar tiroid, kelenjar hati, lambung, pankreas, paru-paru, ginjal, urin, reproduksi itu men-trigger tiap sel di masing-masing organ untuk bekerja, untuk metabolisme, Pak. Makanya ini benar-benar saya bilang itu sangat kompleks ya fisio ini ya, untuk membantu menyembuhkan beberapa keluhan yang dialami oleh pasien. Jadi pada saat kita dikasih fisio itu dibawa oleh hati, dia di metabolisme, kemudian dia juga mendorong tiap sel dalam organ ini untuk bekerja. Misalkan paru-paru, ya berarti dia bekerja untuk mengatur oksigen. Ginjal, menyaring cairan yang memang tadinya memang ada gangguan dengan adanya asam laurat, asam kaprat, dia bisa membantu lagi sel ginjal untuk bekerja normal lagi. Kemudian lambung, saluran cerna yang kita punya gangguan MAH, gangguan GERD ya. Nah, itu karena adanya asam laurat, asam kaprat masuk, bisa lagi menetralkan asam lambung dengan dibantu menetralkan kembali pH yang selalu asam ya Pak, seperti itu. Pankreas juga terkait hormon insulin ya, yang biasanya untuk penderita diabetes kan memang kebanyakan itu insulinnya dia nggak bekerja ya, ataupun kalaupun bekerja dia nggak efektif, itu hormon insulin. Makanya menumpuk itu glukosa dalam darah. Insya Allah dengan adanya asam laurat, asam kaprat di dalam fisio tadi, itu bisa membantu menstabilkan hormon insulin agar bisa bekerja lagi lebih maksimal Pak, seperti itu Pak. Lanjut, nah ini tadi ya, lanjutan teori yang tadi, asam lemak jenuh rantai sedang yang terdapat pada fisio itu mampu merangsang insulin, sehingga metabolisme glukosa akan berjalan normal. Kemudian asam lemak ini nggak sama sekali menimbulkan penyakit Pak, jadi insya Allah akan aman dalam tubuh Pak. Kenapa? Hal ini karena asam lemak rantai sedang mudah diserap oleh tubuh. Tadi yang saya jelaskan di awal ya, karena pun ukuran molekul dia kan nggak terlalu besar, seperti asam nggak di apa ya, molekul dia itu sebagai asam lemak rantai sedang itu dia nggak sebesar yang asam lemak rantai panjang, makanya dia mudah diserap. Nah di sini dalam darah lemak dalam fisio ini akan langsung masuk ke metabolisme energi dan tidak sama sekali Pak ditimbun menjadi lemak atau kolesterol. Sama hal juga dalam pencernaan dalam lambung ya, lemak-lemak juga nggak akan membebani pankreas seperti gula. Seperti pada gula yang sehingga tidak menyebabkan penyakit seperti diabetes Pak. Jadi insya Allah yang memang pasien yang memang punya pola makan yang sehat, kemudian makan fisio, jadi kerja si pankreas ini untuk menghasilkan insulin sebagai hormon pengatur glukosa akan terus stabil karena adanya kinerja dari asam laurat dan asam kaprat, Pak. Nah, kan di sini juga sebenarnya kita itu yang menyebabkan tingginya penyakit itu adalah resiko gangguan kardiovaskular, Pak ya. Nah ini kebanyakan dia ditemukan di asam lemak rantai panjang, di mana sumbernya adalah lemak hewani. Bukan berarti ini semua lemak itu buruk ya Pak. Jadi maksudnya kalau memang kita kebanyakan ya memang nggak baik sama sekali ya. Semua yang kebanyakan kan nggak terlalu baik kan memang. Itulah yang jadi catatan buat kita agar bisa dikontrol sendiri bagaimana kita konsumsi makanan, bagaimana sumber makan didapat, jangan sampai terlalu banyak minyak dan juga kolesterol sehingga banyak menumpuk nanti dalam tubuh Pak. Nah ini, jadi di poin B itu pembuluh darah itu menyempit karena adanya kolesterol atau plak yang menyumbat darah yang akan mengalir. Jadi kan darah ini akan membawa sari-sari makanan, Pak. Nah, karena adanya penyempitan, nah itulah timbullah berbagai komplikasi seperti jantung, kemudian kolesterol, hipertensi, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita minum VCO sendiri, insya Allah ikhtiar kita itu dengan adanya kandungan asam laurat dan asam kaprat itu, dia sama sekali mencegah adanya timbulnya ini Pak, plak atau kolesterol dalam darah. Makanya darah akan kembali normal, dia pun juga bawa makanan, bawa gula diproses di dalam sel, nah sel akan memproduksi, membakar di tiap-tiap organ tubuh, ginjal akan berfungsi di ginjal seperti apa, di hati seperti apa, pankreas seperti apa, usus, lambung, paru-paru, masing-masing akan berjalan seperti optimalnya ya, seperti apa, dan insya Allah untuk gangguan-gangguan, penyakit-penyakit komplikasi akan berkurang, bahkan akan bisa dicegah Pak dengan adanya fisio rutin ya Pak ya. Nah, ini struktur kimia dari asam-asam yang ada di
makanan. Nanti saya bilang ya, asam kaprat, asam laurat dia punya rantai pendek hanya sekitar 10 dan 12. Enggak sebanyak asam lignokerat, yang paling bawah makin panjang, Pak. Makanya di antara asam kaprilat, asam uric kan dia sama sekali ini mereka adalah kandungan dari PCO, Pak. Makanya insya Allah ini aman dalam tubuh. Dia nggak sepanjang rantai karbon yang di bawah ini, Pak. Di mana ini banyak didapat oleh lemak hewani. Seperti itu. Nah, khasiat sendiri ya untuk PCO itu pastinya ini saya hanya merangkum sebenarnya banyak ya, tapi di sini ada 7 poin penting khasiatnya. Yang pasti membantu menurunkan kadar kolesterol, kemudian melancarkan peredaran darah, membantu menangkal virus dan bakteri, baik untuk kesehatan kulit dan rambut, membantu meningkatkan pencernaan juga, membantu stamina, membantu membakar lemak. Dan ini juga cocok untuk program diet. Ini kolesterol, darah, virus, bakteri, pencernaan, stamina, semua aspek insya Allah dari PCO itu semua berfungsi ya. Karena kan tadi dijelaskan di awal, sel-sel dalam tubuh itu di-trigger, didorong oleh si asam laurat, asam kaprat, agar dia bekerja secara optimal. Itu yang tadinya mungkin saat itu dia nggak normal berfungsi, kemudian asam laurat masuk, asam kaprat masuk, yang ada di dalam kapsul PCO, nah dia akan men-trigger merangsang ya sel-sel dalam tubuh masing-masing untuk bekerja secara optimal, Pak. Nah, ini adalah proses umum pada program diabetes ya. Normalnya kan gini, Pak. Orang makan, kemudian gula masuk, makanan itu masuk dalam tubuh. Nah, dalam darah itu dia bawa glukosa. Glukosa ini akan masuk dalam sel. Sel akan mengubah glukosa menjadi energi, Pak. Nah, ini akan digunakan kan dalam kita dalam bekerja sehari-hari, bergerak, lari, bekerja sebagainya. Nah, jadi untuk yang diabetes, program yang kena diabetes ini, pasien kena diabetes itu, dia ada masalah di glukosanya. Jadi itu hormon insulin yang harusnya mengubah glukosa menjadi glikogen, energi itu nggak berfungsi. Makanya di dalam sel itu dia hanya sekedar menumpuk aja, Pak. Sama sekali nggak diolah menjadi energi. Makanya glukosa itu menumpuk dalam sel darah, dalam sel, sehingga banyak gula dalam darah, yang banyak timbul penyakit lain. Nah inilah makanya kan kalau istilah dokter itu kan diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol itu sebenarnya ini satu paket. Makanya itu yang biasanya mohon maaf baru dirasakan di usia-usia senja. Makanya dari awal di usia-usia mungkin yang kita masih muda atau mungkin yang sudah ketahuan, mohon dijaga pola makannya agar tidak berdampak seperti ini, Pak. Dan juga bisa minum PCO sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Itu. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan PCO itu dibanding yang lain? PCO kami itu memang sih PCO itu memang punya banyak kelebihan. Cuma kita kan untuk hal baik sendiri kita dibuat secara higienis dan memang sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat tradisional yang sudah dibuat oleh BPOM, Pak. Jadi insya Allah itu PCO kita aman dan higienis dikonsumsi, Pak. Nah, ini adalah kelebihan PCO. Pertama diproses dengan teknologi tinggi dan higienis, kemudian dia tuh bentuknya kapsul, Pak, kapsul minyak ya. Sehingga insya Allah mudah dalam konsumsi. Mungkin orang-orang yang kesulitan, dia kan modelnya agak berminyak, jadi mempermudah kapsul itu masuk ke dalam mulut, kemudian langsung masuk ke dalam kerongkongan dan juga tubuh untuk langsung dicerna. Dan dia juga dapat diminum di segala usia, baik anak-anak maupun di orang dewasa. Nah, ini efek samping nih kan, banyak teman-teman bapak-bapak yang mungkin berpikir, ini sebenarnya punya efek samping nggak sih? Saat ini saya belum menemukan, Pak, penelitian yang di mana PCO ini punya efek samping. Nah, makanya saya bilang secara empiris ya, secara penelitian dan juga turun-temurun itu efek PCO itu tidak ada sama sekali efek samping yang ditimbulkan oleh tubuh. Karena kan dia juga PCO sendiri kan punya efek yang sangat kompleks untuk membantu daya tahan tubuh agar lebih optimal lagi. Jadi insya Allah ini aman untuk segala usia dan aman juga diminum untuk di segala kondisi penyakit, Pak. Seperti itu. Nah, ini adalah aturan konsumsi PCO, di mana sesuai dengan petunjuk pada kemasan ya, Ecovicor sendiri, itu Bapak Ibu bisa konsumsi 2 kapsul setiap pagi dan juga 2 kapsul setiap malam. Bisa di setengah jam sebelum makan atau di setelah makan dikasih jeda 1 jam. Untuk anak-anak itu kapsul juga, kalau misalkan anak-anak bisa makan kapsul, alhamdulillah. Walaupun dia anak-anak masih kecil, sekitar ya
umur 5 tahun ya Pak ya, masih kesulitan minum kapsul, dia bisa Pak dibuka kapsulnya, cangkangnya bisa dituangkan ke madu atau ke makanan-makanan lain yang memang akan dimakan oleh anak-anak Pak. Jadi maksudnya nggak harus langsung tok kapsul full gitu Pak. Jadi sebenarnya kapsul jadi dibuka, tuangkan minyaknya ke madu, ke makanan lain. Tapi bukan makanan-makanan luar ya Pak ya. Maksudnya makan yang dimakan kayak lagi makan nasi dan juga lauk pauk dan sayur itu bisa ditambahkan Pak. Nah ini yang pasti Pak, konsumsi visual itu harus diimbangi dengan pola makan sehat dan juga gizi seimbang serta olahraga teratur. Jadi percuma kalau misalkan Bapak Ibu minum VCO tapi masih sering makan gorengan, masih sering nggak jaga pola makan, sering begadang, mohon maaf, sering banyak merokok atau yang punya riwayat alkohol, itu sama sekali bisa dibilang nggak akan efektif Pak VCO. Makanya ini bisa makin maksimal kalau kita bisa menjaga pola makan sehat dan juga gizi seimbang. Kan dimana kan visual itu kan sesuai dengan mekanismenya kan dia membantu melancarkan peredaran darah, membantu kolesterol turun. Gimana kita itu visual mau kerja nurunin kolesterol kalau makan gorengannya juga tetap ada gitu kan. Bahkan gorengan sendiri punya banyak minyak jahat, potensi untuk naikin lemaknya juga banyak. Jadi VCO untuk turunin, makan gorengan, makan yang banyak lemak, makan banyak gula. Jadi nihil, nggak ada sama sekali khasiat. Makanya ini penting buat Bapak Ibu sekalian untuk diterapkan Pak. Harus pola makan sehat, sayur sehat, dan juga sayur vitamin ya. Mungkin banyak di buah-buahan juga, buah-buah dan sayur-sayuran dan juga olahraga teratur. Ini yang penting, karena kan kita butuh pembakaran kalori ya, dimana kan kalori kebanyakan keluar lewat keringat. Makanya kita bisa set waktu di weekend mungkin, atau mungkin di sore hari bisa belajar. Ya rutinitas lah, kita bisa ikhtiar, mudah-mudahan bisa istiqomah untuk bisa olahraga. Setidaknya 2 kali atau sekali seminggu, biar ada yang keluar Pak. Keringatnya Pak, seperti itu. Nah, ini adalah referensi saya ambil sebagai bahan materi yang saya jelaskan di hari ini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin cukup sekian, Pak Holis, dari saya terkait penjelasan EcoVico sendiri, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Yudian atas presentasinya. Tadi sudah disampaikan teman-teman ya tentang manfaat dari EcoVico dan juga cara kerja ya atau cara kerja kinerja daripada EcoVico itu sendiri. Tadi yang saya simak yang pertama adalah tentang kolesterol ya. Kemudian selain kolesterol itu juga untuk imunitas tubuh ya. Imunitas tubuh. Betul. Ya. Dan juga ternyata sangat berpengaruh ya terhadap berbagai macam penyakit tentunya ya. Yang kaitannya dengan penyempitan apa namanya? Penyempitan darah ya atau saluran darah, aliran darah. Iya. Ya itu jadi ada kaitannya nanti bisa terkait dengan penyakit jantung bisa Pak ya terkait. Betul bisa Pak. Jantung, hipertensi insya Allah bisa itu. Oke, silakan teman-teman. Ini untuk chat sudah saya open ya. Tadi saya tutup dulu karena biar nggak terlalu mengganggu. Silakan yang memiliki pertanyaan ada waktu 10 menit kurang lebih ya untuk kita bisa tanya jawab seputar EcoVico ini. Bisa menanyakan ulang misalnya seputar konsumsinya bisa karena yang hadir di sini pasti tentunya tidak hadir dari awal ya. Izin bertanya, bila EcoVico dibuka kemasan, terus isinya membeku, apakah masih bisa aman diminum? Kira-kira membeku itu kenapa ya Pak? Membeku gimana? Warnanya putih. Isinya membeku ya? Makasih Pak untuk EcoVico kemasan. Jadi gini Pak, itu kan dia EcoVico itu kan mengandung minyak ya, mengandung minyak di mana minyak itu punya titik didih yang berbeda, titik beku berbeda dengan air. Jadi itu sebenarnya minyak itu di suhu ruangan, setahu saya itu memang mudah membeku Pak. Atau mungkin ya karena cuaca di Toraja dingin betul. Jadi memang setahu saya itu mungkin koreksi kalau salah ya, minyak itu punya titik didih yang lebih titik beku yang lebih cepat daripada air Pak. Ini saya dapat ya. Jadi memang insya Allah kalaupun memang masih beku bisa langsung diminum atau kalau misalkan mau lebih lagi Ibu mungkin jangan kan ya coba taruh suhu ruangan yang sekiranya itu kapsul bisa dilembek-lembekin
baru bisa dikonsumsi. Tapi insya Allah untuk kapsul itu kenapa beku, nggak ada sama sekali masalah, karena dia memang minyak itu punya titik beku lebih cepat daripada air, Pak. Apalagi di musim dingin ya, itu memang minyak itu mudah sekali membeku. Seperti itu. Jadi masih bisa dikonsumsi Bapak Ibu untuk minyak Ecovico sendiri. Oke, kemudian ini penyakit sebentar. Untuk kolesterol berapa biji makannya? Oke, kemudian dari Ibu Pintauli ya. Kemudian Pak Rory, saya kebetulan sedang konsumsi Ecovico. Apa kelebihan Ecovico kita dibanding Ecovico yang dijual di pasaran atau mungkin di toko apotik ya? Yang pertama seputar kolesterol, yang kedua seputar perbandingan kandungan VCO mungkin gitu ya. Yang ketiga tentang penyakit wasir. Silakan. Ada kaitannya nggak Pak dengan Ecovico kira-kira? Silakan Pak. Oke, sebentar Pak, saya juga pelan-pelan ya baca di chatnya. Pertama untuk sebentar. Untuk Kolesterol Pak. kolesterol berapa biji makannya Pak? Untuk kolesterol disarankan jadi untuk agar sesuai dengan petunjuk kemasan aja Pak. 2 kali tiap pagi dan tiap malam. Dan yang pasti ini nggak hanya ikhtiarnya nggak cuma minum Ecovico, tapi tolong dijaga karena kan kolesterol itu memang rentan naik ya. Kadang-kadang di malam hari kebanyakan yang saya baca di teori itu, makanya untuk Ecovico bisa dikonsumsi sesuai dengan kemasan aja 2 kali tiap pagi dan juga 2 kali kapsul tiap malam ya Pak. Itu jadi insya Allah ditambah dengan pola makan yang seimbang, sayur, buah, itu mudah-mudahan bisa bantu menurunkan kolesterol. Seperti itu. Kemudian Pak mau tanya, saya kebetulan Ecovico, apa kelebihan Ecovico kita dibanding Ecovico yang dijual secara umum di toko dan di apotek? Baik, ini sudah pasti Ecovico insya Allah aman karena kita produksi sendiri dari Albaik menggunakan teknik yang memang higienis Pak. Kita memperhatikan operator-operator yang memang, ini kan pabrik saya ini kan memang sudah menerapkan CPOTB Pak, cara pembuatan obat tradisional yang baik sesuai dengan aturan BPOM. Jadi yang pasti pada saat pengumpulan bahan baku, pada saat pembuatan minyak kapsul Ecovico, itu operator menjaga hygiene-nya, menjaga kebersihannya agar mereka bekerja terhindar dari kontaminasi. Mereka itu kalau kerja Pak, pakai gowning Pak, pakai sama pelindung kepala, masker, sarung tangan. Jadi insya Allah pada saat pembuatan sampai pengemasan itu kebersihan, higienitas itu terjaga Pak. Dan juga kita pun pada saat bahan baku datang itu ada bagian QC yang memeriksa atau IPC ya, memeriksa apakah bahan baku itu lolos uji atau tidak. Kalau misalkan lolos, alhamdulillah kita teruskan di produk berikutnya. Kalau misalkan itu bahan baku ternyata nggak lolos uji di beberapa standar, kita akan hold, tahan. Nah, alhamdulillah yang sudah kita keluarkan ke pasaran itu pasti lolos uji. Nggak mungkin kalau kita nggak lolos uji, kita tetap pasarkan, Pak. Jadi, kita itu poin plusnya adalah menerapkan CPOTB, karena kan Albaik sudah menerapkan CPOTB dan juga kita punya bahan baku, kita punya standar pada saat bahan baku datang diuji. Pada saat proses pun juga pembuatan produksi juga ada namanya orang QC inspektor ya, yang memantau kira-kira selama pengapsulan, selama pembuatan sampai pengemasan, pengapakan itu ada nggak sih yang kira-kira nggak sesuai. Kalaupun nggak ada, kalau misalkan ada pasti dilaporkan, kalaupun nggak ada alhamdulillah diteruskan. Makanya itu kita sangat-sangat menjaga keamanan dan mutu dari produk itu sendiri Pak. Seperti itu. Lanjut, kalau wasir pakai apa Pak? Nah, sebenarnya gini Pak, kalau wasir itu bisa pakai Ecovico untuk mempermudah bagian-bagian sel organ ya, di bagian anusnya itu agar normal kembali. Tapi saya sarankan juga kalau mau herbal Pak, bisa pakai daun ungu. Karena itu memang saya banyak membaca jurnal penelitian itu daun ungu banyak efektif terhadap wasir. Yang pasti wasir itu kan banyak pantangan ya, hindari makan pedas dan lain-lain.
Jadi kalau Ecoviko bisa membantu, tapi kalau misalkan mau utamanya daun ungu, karena daun ungu itu secara spesifik dia bisa membantu meredakan wasir. Tergantung Pak Asep ya, itu tergantung tingkatannya ya. Karena kan wasir itu punya berapa tingkat. Tapi kalau misalkan sudah parah, Bapak saya sarankan ke dokter untuk konsultasi. Tapi kalau masih ringan, itu bisa Ecoviko ditambah daun ungu. Baik itu ekstrak daun ungunya diminum atau kapsul daun ungu. Itu Pak, untuk wasir ya Pak ya. Jadi Ecoviko bisa diminum untuk mensupport si kerja daun ungunya Pak, karena kan daun ungu itu secara spesifik memang dia kerja langsung ke bagian anusnya agar bisa mengecilkan benjolan, enggak memperlambat ya darah yang keluar lewat anus Pak, seperti itu. Bu Enti, minyak itu suhu kamar tidak membeku Pak. Oh ya Bu, makasih koreksinya. Nanti saya coba cari ya Bu, untuk literasinya akan saya tampilkan di slide ya, akan saya bantu seperti apa, tapi itu selama ini minyak membeku itu masih aman. Untuk teori dan referensi bagaimana itu minyak membeku, bagaimana itu lemak membeku, saya akan coba cari dan saya akan insya Allah akan saya lampirkan referensinya di jawaban yang akan saya masukkan ke dalam ini Pak ya, slide insya Allah saya akan bagikan lewat Pak Holis nanti, biar Bapak Ibu bisa baca dan bisa dijadikan bahan referensi ke tim masing-masing. Lanjut, kalau untuk penyakit diabetes, berapa kali konsumsi dan kapan diminum sebaiknya? Sama Pak, diabetes ini 2 kali pagi dan malam ya, sesuai dengan aturan pada kemasan, dan sebaiknya diminum pagi bisa setelah makan dan sebelum makan, tapi dijeda Pak, setengah jam sebelum makan dan setelah makan 1 jam, dan juga malam. Itu bisa baca petunjuk kemasan pada Ecoviko Pak, diabetes itu sendiri. Dan ingat untuk pasien diabetes, Bapak ya, diperhatikan agar penderita atau pasien itu menjaga gulanya. Jangan sampai Ecoviko minum, tapi masih makan nasi yang cukup banyak. Dibatasi pokoknya gula itu. Gula nggak cuma nasi. Gula bisa banyak di mana aja. Gorengan pun ada gulanya. Kue-kue, sebenarnya buah pun banyak gula. Makanya untuk diabetes bisa konsultasi lagi lebih ke dokter. Tapi yang pasti dijaga pola makan dan juga Ecoviko bisa dikonsumsi 2 kali 2 kapsul. 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam ya. Ingat dimakannya itu diminumnya pada saat makan, boleh setelah makan dikasih jeda 1 jam, boleh sebelum makan dikasih jeda setengah jam, biar Ecoviko ini lebih efektif kerja dalam tubuh Pak, jadi nggak bentrok dengan makanan. Jadi kan kalau kita minum Ecoviko setengah jam dulu nih, misalkan jam 6:30 kita minum Ecoviko. Nah, insya Allah Ecoviko coba bekerja untuk meningkatkan sel, apalagi kan untuk program diet ya, bisa membantu untuk menahan lapar. Nah, setelah itu jam 7 kita baru makan. Sudah, baru malamnya boleh kita sebelum makan atau kita setelah makan. Kita malam jam 7 malam kita makan normal porsi biasa, kemudian jam 8 baru diminum. Seperti itu. Mohon bertanya Pak, untuk spesifiknya itu Ecoviko itu untuk penyakit apa Pak? Terus cara aturan pakai gimana Pak? Makasih ilmunya. Jadi gini Pak, Pak atau Ibu ya, Ecoviko itu dia spesifik penyakitnya enggak spesifik, jadi lebih kompleks Bu. Dia gini, dia hanya membantu menjaga daya tahan tubuh dengan cara tadi mendorong sel-sel untuk bekerja secara optimal. Makanya saya bilang itu Ecoviko bisa meredakan atau membantu untuk penyakit diabetes, gula darah, hipertensi, kolesterol, penyakit lainnya itu juga bagus. Kenapa? Karena kan Ecoviko itu dari banyak jurnal penelitian itu memang sangat kompleks, Masya Allah ya, Masya Allah sangat kompleks sekali fungsinya itu, benar-benar sangat bagus. Saya bilang untuk spesifik itu enggak spesifik, jadi secara general dia benar-benar lebih ke daya tahan tubuh, lebih ke bagaimana itu tubuh menjadi sehat dengan cara membantu kinerja ginjal, paru-paru, lambung, hati, dan juga yang lainnya agar lebih optimal lagi Pak, lebih optimal lagi kerjanya. Gitu. Untuk aturan pakainya 2 kali 2 kapsul. Jadi pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul. Pagi itu bisa jadi bisa ini, pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul, bisa sebelum makan, bisa setelah makan. Namun dikasih jeda. Misalkan sebelum makan setengah jam. Setengah jam sebelum makan minum kapsul, atau setelah 1 jam setelah makan minum kapsul, seperti itu. Yang pasti pada pagi itu 2 kapsul, malam lanjut 2 kapsul. Lanjut,
izin tanya bagaimana konsumsi untuk yang punya katarak, suka pusing. Baik. Memang di sini kalau saya bilang Ecoviko memang secara general ya, tapi kalau misalkan kayak penyakit-penyakit yang lebih ke spesifik organ mata dan sebagainya, Ecoviko insya Allah bisa membantu bagaimana organ-organ dalam tubuh itu bisa bekerja optimal. Tapi kalau misalkan kata kayak maaf itu lumayan parah, suka pusing, tetap ibu bisa tetap lanjut konsultasi ke dokter ya. Ditambah Ecoviko itu tetap sesuai dengan petunjuk pada kemasan, 2 kali 2 kapsul tiap pagi dan malam. Mau tanya Pak, bisa nggak Ecoviko buat nyembuhin ambien? Tadi ya saya sudah bilang di awal, buat wasir itu bisa kalau dipakai herbal lain juga Pak. Jadi sebenarnya untuk Ecoviko sendiri, insya Allah bisa, tapi mungkin lebih efektif lagi kalau kita pakai daun ungu. Bapak Ibu mungkin bisa cari di Google, bagaimana khasiatnya daun ungu sebagai penyembuh obat ambien. Dan bisa ditekankan lagi, tergantung ini wasir ini, dia punya tingkat keparahan. Kalau misalkan memang sudah parah sekali, sudah kelihatan dagingnya, itu mungkin langsung aja ke dokter buat konsultasi. Tapi kalau yang masih ringan-ringan, Ibu bisa cari daun ungu. Bisa di toko-toko herbal ya, untuk diminum. Bisa pun sama VCO juga, barang-barang ya. Gitu. Saya minum Ecoviko, kenapa kok pusing? Pusing apa pesing nih ya? Mungkin pusing kali Ibu ya. Jadi kalau gini Bu, memang banyak respon orang-orang ya, dalam manusia itu memang respon dia terhadap minyak, terhadap herbal itu beda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang gatal-gatal, ada yang kaget. Nah ini makanya yang saya lihat ini, pusing ini mungkin respon tubuh dari pasien atau ibu terhadap minyak yang masuk. Mungkin aja ya, mungkin awalnya itu ibu jarang atau bahkan nggak pernah minum suplemen minyak, atau bapak ibu nggak pernah minum herbal, atau pernah minum herbal tapi beda jenisnya. Nah pada saat pertama kali itu masuk Ecoviko, nah itu mungkin tubuh akan merespon bagaimana dia bekerja, dikasih apa ya, welcome itu, selamat datang nih Ecoviko dalam tubuh. Tapi dia punya reaksi nih, oh terlalu deh, saya masih belum adaptasi nih. Nah dia tuh bisa jadi pusing, bisa jadi gatal-gatal dan ruam-ruam, itu insya Allah masih aman, asalkan masih dalam masih dalam waktu yang nggak lama ya. Tapi Bu, kalau misalkan memang pusingnya memang terlalu parah, ada kemungkinan memang orang-orang nggak cocok dengan herbal ataupun suplemen minyak Bu. Jadi bisa lebih lanjut lagi ke dokter untuk konsultasi. Seperti itu. Apakah Ecoviko untuk turunin tensi yang tinggi? Insya Allah bisa kalau menjaga garam. Ya, ini kan tensi itu kan karena garam yang tinggi di dalam tubuh ya, kadar garamnya itu yang memang, makanya Ecoviko ibu minum sesuai dengan petunjuk. Tolong jaga pola makan, jangan banyak garam, jangan banyak aktivitas yang memang terlalu leha-leha. Tensi ini kan sebenarnya biasanya itu sepaket dengan diabetes. Mohon maaf yang memang sudah komplikasi ya. Tapi kalau misalkan masih tensi, ibu bisa konsumsi Ecoviko, dan saya sarankan juga sebenarnya itu bawang putih sangat efektif Bu buat menurunkan tensi darah. Ibu bisa punya bawang putih kalau kuat, dan juga bisa beli kapsul herbalnya Bu. Bawang putih juga banyak tersedia di obat herbal. Ditambah kalau pengen maksimal ya Ecoviko itu pasti buat membantu menurunkan kadar tensinya juga. Di samping itu membantu menstimulasi semua organ-organ dalam tubuh agar bekerja optimal. Pak, bagaimana penyakit Balpesi? Apa bisa pakai Viko? Kalau bisa, gimana dosisnya? Makasih. Mohon izin Pak, saya nyari dulu referensi untuk penyakit Balpesi seperti apa ya? Penyakit Balpesi. Oh, Belspasi kali ya? Otot wajahnya itu, oh, tampak melorot. Oh, saraf ya, ini lebih ke saraf ya, satu virus. Oke, virus. Oke, yang saya simpulkan ini yaitu Bell's palsy itu penyakit yang memang menyerang saraf disebabkan oleh virus-virus yang menyerang dalam tubuh ya. Jadi memang tandanya adalah, mohon maaf, otot wajahnya ada yang nggak normal, jadi nggak simetris. Pipinya kadang ada yang turun dan sebagainya. Nah ini baiknya memang saya sarankan untuk penyakit seperti ini ke dokter Bu, tapi tetap bisa
sambil konsumsi juga Ecoviko. Tapi saya nggak bisa menjamin menyembuhkan ya. Ini hanya membantu aja meredakan gejala-gejala. Memang dia punya antivirus bisa bekerja, tapi kalau memang kayak tingkat keparahannya memang mungkin tinggi, itu ibu bisa sambil konsumsi, konsul ke dokter untuk mendapatkan seperti apa perawatannya. Apa dapat obat, apa harus operasi, seperti apa ya. Tapi yang pasti ibu bisa sambil mengkonsumsi Ecoviko untuk meredakan gejala aja, Bu. Seperti itu, Bu. Lanjut, Pak, testimoni setelah minum Ecoviko dan kolagen mengalami haid darah kotor yang menggumpal pada keluar darah. Oke. Untuk masalah haid dan menstruasi ya untuk yang perempuan, jadi memang saya harus banyak belajar nih karena kan ini terkait hormonal. Jadi yang saya tahu ya, mungkin memang ada beberapa herbal yang interaksi dengan herbal lainnya. Herbal minyak, bahkan herbal dengan obat ya, atau obat dengan obat itu pasti ada. Herbal pasti ada. Nah ini bisa jadi Bu, ada kemungkinan reaksi antara kolagen dan Ecoviko ya. Jadi mungkin Ibu bisa konsul lebih lanjut lagi ke dokter tuh seperti apa penggunaan konsumsinya. Tapi yang pasti Ecoviko ini memang kalaupun mau bersamaan, ini notes penting buat Bapak Ibu, kalaupun mau bersamaan dengan obat herbal lainnya, bisa dikasih jeda dulu 2 jam atau 3 jam. Jadi kalau misalkan bersamaan, saya belum mendapat penelitian yang menjelaskan ada efek samping. Cuman untuk amannya, Bapak Ibu bisa kasih jeda untuk penggunaan herbal lainnya kalau ada ya, dengan Ecoviko ya, dengan minyak kapsul ya. Tapi kalau misalkan saya lihat ini kolagen, mungkin terkait hormonal, Ibu bisa lanjut lagi ke dokter untuk konsul lebih lanjut ya Pak, seperti itu. Kemudian ini daunnya, maksudnya daun ungu kali ya. Mohon maaf, saya kalau scroll di daun ungu. Kalau mau cari daun ungu, Bapak mungkin bisa sebentar. Bisa ke toko ini aja Pak, herbal Pak. Di toko online juga banyak. Toko online pun banyak. Toko online juga banyak. Di kami pun juga sebenarnya ada juga ekstrak daun ungu. Memang kita masih produksi, belum kita jual ke pasaran Pak untuk daun ungu Pak. Banyak toko herbal, ekstrak daun ungu banyak. Sebaiknya terus diminum atau dihentikan dulu karena pendarahan terus keluarkan darah yang menggumpal. Oke, baik Ibu Siti ya. Karena ini saya lihat memang terus-menerus, ini kan mungkin karena kan Ecoviko ini kan minyak ya Bu. Ecoviko kapsul isinya minyak, dalam tubuh dia bakal pecah. Allah alam ya, saya belum tahu bagaimana reaksi dia sampai bisa menyebabkan pendarahan. Baiknya Ibu coba hentikan dulu Bu konsumsi semuanya Bu ya. Untuk keluhan darah yang terus menggumpal, Ibu bisa ke dokter lagi konsul, dan Ibu tanya bagaimana solusinya, kemudian apakah dengan Ecoviko kalau misalkan diminum lagi itu akan aman atau enggak. Karena di sini saya sebagai konselor hanya menjelaskan bagaimana Ecoviko ini bekerja, bagaimana aturan minum herbal dan sebagainya. Tapi untuk yang diagnosa bisa lebih lanjut konsul ke yang ahlinya, yaitu dokter Bu, seperti itu. Baik. Tuh, Masya Allah ya, testimoni Ecoviko, Abspro, dan Bimex dari mitra yang kanker payudara bisa pulih dalam 1 bulan. Masya Allah ya, dengan kuasa Allah, benar-benar ikhtiar kita itu, kita semua keserahkan pada Allah ya. Di samping terus ikhtiar, samping pasrahkan, maksudnya dengan Ecoviko, dengan pola makan, dengan apapun itu, usaha-usaha yang bisa menyembuhkan kanker. Ini bahkan testimoni ada yang sembuh dengan 1 bulan. Bahkan sekalipun dengan gejala stroke ya, Masya Allah tabarakallah ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan konsumsi Ecoviko dan juga pola hidup yang terjaga, Allah izinkan, Allah mudahkan pasien agar bisa sembuh dari penyakit Bu. Itu. Oke. Lanjut Budian, izin tanya Pak, apakah konsumsi pelangsing ini kalian Helvexim atau sistem program dia tidak masalah dengan konsumsi? Oke. Sebenarnya ini nggak masalah Pak, Bu, untuk yang konsumsi herbal pelangsing ditambah Ecoviko ya. Di mana bisa untuk dia sebenarnya kan kalau untuk ini, jadi kalau bisa dibilang saya khawatirnya ada
khasiat ganda nih. Jadi kalau misalkan herbal pelangsing sebagai tahan lapar atau mempermudah BAB, ditambah Ecoviko yang membantu diet juga. Sebaiknya saran saya bisa 1 kapsul aja pagi dan malam. Dan juga dikasih jeda. Misalkan herbal pelangsing, Sislim itu diminum jam 7, jam 9 baru Ecoviko, tapi 1 kapsul. Seperti itu ya, Bu. Oke, nanti saya akan, boleh nanti Pak Holis ya, boleh share WA saya untuk diberikan ke Bapak atau Ibu Alwan ya, atau mungkin kepada tim-tim yang memang perlu konsul dengan saya. Atas insya Allah saya dengan referensi yang saya cari, saya akan bantu jawab. Ecoviko untuk sakit hipertiroid. Oh ini ya, pelajar sini Bu ya. Bagaimana Bu? Oke, baik. Gimana Pak? Ya, insya Allah bisa Bu, karena kan tiroid ini kan memang kelenjar ya. Jadi Ecoviko sendiri kan yang saya bilang dia menstimulasi berbagai organ untuk bekerja secara optimal. Jadi mungkin saya mau lihat dulu bagaimana apakah ini pasien yang punya hipertiroid ini dapatkan obat dari dokter seperti apa. Kalau dapat obat bisa diatur penggunaannya dengan Ecoviko Bu. Jadi nggak mau, maksudnya kalau bisa jangan bersamaan konsumsinya. Ecoviko itu bisa dikasih jarak antara 2 jam lah paling cepat itu dengan obat lainnya. Insya Allah bisa untuk hipertiroid. Mudah-mudahan sembuh Bu ya untuk pasiennya Ibu. Untuk sesak napas gimana ya? Oke, ini sesak napas dalam artian asma atau dia memang punya apa ya, maksudnya sama sih kayak dia ini berarti punya ini Bu ya, riwayat asma Bu ya. Nah, ini bisa dibilang coba dulu Bu Ecoviko, karena kan saya bilang itu dia punya semua organ itu dia bisa simulasi. Kalau misalkan sembuh alhamdulillah, Ecoviko ini kan intinya buat semua penyakit insya Allah bisa. Terus napas pun bisa. Tapi saya lihat dulu, dia kan punya sesak napas ini, asma itu dia punya reaksi terhadap alergen apa, ya kan? Karena kan dia pun punya, dia nggak kuat tebu, dia nggak kuat angin, nggak kuat dingin, jadi kan spesifik. Saya khawatir itu pasien ini punya, dia kambuh kalau dia minum obat. Maaf, dia minum obat dalam bentuk herbal, serbuk ya, atau dalam bentuk minyak. Pastikan dulu. Kalau misalkan belum dikonsumsi, Ibu bisa konsumsi Ecoviko, mudah-mudahan bisa hilang gejalanya. Kalau misalkan makin berlanjut, ya mungkin memang reaksi dari pasien asma atau sesak napas itu memang kurang cocok dengan minyak yang masuk dalam tubuh. Jadi mungkin bisa konsul lanjut ke dokter Bu. Ecoviko untuk stroke ringan, berapa dosisnya? Bu Zulfa, mohon petunjuknya. Sesuai dengan kemasan 2 kali 2 kapsul tiap pagi dan malam. 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam, di jarak sebelum makan setengah jam atau setelah makan 1 jam. Insya Allah bisa Bu Feni. Ecoviko mampu menurunkan kadar kolesterol. Tadi ya yang saya jelaskan. Aturan minumnya jika bisa 2 kapsul ya, 2 kapsul pagi dan malam. Untuk asma dan bronkitis usia anak 13 tahun, cara minum gimana? Sama Ibu, kalau asma, kalau anak 13 tahun mungkin harusnya dia udah bisa minum kapsul utuh ya. Kalau bisa ya dia langsung kapsul 2 kapsul pagi dan malam. Kalau belum bisa dia bisa buka. Ibu buka cangkang kapsul, dituangkan ke makan atau ke madu yang harus diminum. Untuk asma dan bronkitis, baiknya konsul ke dokter agar bisa diberikan penanganan lebih lanjut, obatnya seperti apa. Intinya gini untuk Bapak Ibu ya, kalau ada obat kimia atau obat herbal yang didapat dari dokter atau Ibu beli sendiri, harap diperhatikan. Jangan, maksudnya gini, saya harapkan tuh jangan sampai ada efek yang tidak diinginkan karena efek yang reaksi ya antara herbal atau obat herbal tadi, makanya dikasih jeda antara Ecoviko dan juga obat kimia lainnya seperti itu. Paru-paru, cara kerja Ecoviko. Ecoviko cara kerjanya sama, dia menstimulasi organ-organ dalam tubuh, kelenjar, limfa, pankreas, hati, lambung, paru-paru untuk lebih optimal lagi. Jadi insya Allah dengan pola hidup yang sehat juga ditambah Ecoviko bisa terjaga. Oh, dia konsumsi PTU juga itu tiroid ya, itu obat kimia Bu ya dari untuk tiroid ya.
Oke, kalau ada obat PTU, Ibu bisa dijarak Bu ya, 2 jam. Kalau PTU obat jam 7, Ibu bisa minum Ecoviko 2 jam setelahnya. Seperti itu. Keluhan jantung, insya Allah bisa. Keluhan jantung, insya Allah bisa. Jantungnya kalau otomatis kan kalau jantung pasti kan harusnya udah ke dokter dan dapat obat ya. Tapi yang pasti jangan diminum bersamaan. Seperti itu. Dikasih jeda 2 jam. Mungkin itu ya, Pak Kholis ya, dari Bapak Ibu nih soal-soalnya. Nanti saya akan sharing materinya lewat Pak Kholis buat dibagi ke Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya Ecoviko, Bapak Ibu bisa konsumsi, pasien bisa konsumsi, dan izin Allah bisa menyembuhkan gejala-gejala yang sudah dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tuh lihat, Masya Allah ya, Ecoviko bagus buat jantung. Mungkin gini Pak, Bapak Ibu yang sudah minum dan merasakan efeknya bisa testimoni chat aja Pak ya. Jadi biar langsung tahu nih, oh ternyata buat jantung udah terbukti ya. Tuh, alhamdulillah hipotiroid saya udah sembuh dengan herbal herbal. Gitu ya. Memang di sini kan lagi rame nih dari BPOM sendiri ya, dari kita berita yang heboh itu kan penggunaan obat sirup ya yang dibatasi ya. Memang banyak yang punya sirup itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh, cuman amannya kita stop dulu konsumsi sirup. Makanya banyak Bapak Ibu yang beralih ke obat herbal. Nah, inilah saatnya nih Ecoviko mengeluarkan tajinya nih sebagai suplemen kesehatan yang insya Allah baik untuk semua organ tubuh. Ya, makanya untuk jantung, darah, lemak, kolesterol, bahkan penyakit untuk tiroid dan kanker pun ada yang sembuh. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah ada yang sembuh. Mudah-mudahan yang masih belum sembuh bisa terus ikhtiar sambil berdoa agar bisa diberikan kesembuhan. Ya, mungkin itu Pak Kholis dari saya, Pak. Oke, siap Pak Gustian. Oke. Oke, terima kasih Pak Gustian atas waktunya, ya atas penjelasannya. Buat teman-teman yang hari ini mungkin belum bisa terjawab pertanyaannya atau yang tadi tidak menyimak dari awal, Anda nanti bisa melihat live YouTube-nya ya Best Corporation ya. Karena training kita pada pagi hari ini di-live-kan melalui YouTube Best Corporation. Terima kasih Pak Gustian atas waktunya. Nanti mungkin Sama-sama, kita Pak Kholis. bisa mengisi lagi ya di lain waktu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa para leader semuanya. Kita hari ini dapat sesuatu yang baru ya. Nanti untuk materi, nanti saya coba akan minta sama Pak Gustian. Kemudian nomor kontak ya, nanti saya akan koordinasi ke Pak Gustian Ya, juga. saya sudah share Pak di chat Pak, nomor WA saya Pak. Oke, ya silakan itu udah di-share ya sama beliau langsung. Nomornya di chat Zoom meeting ini. Tapi nanti Pak Gustian jangan kaget ya Pak, karena mitra kita itu kan jutaan Pak. Oke. Jadi Jadi ya mohon maaf juga kalau misalkan nanti ada kalanya saya memang responnya agak lambat ya, karena kan di sini memang masih jam kerja saya di pabrik. Jadi mudah-mudahan saya menyempatkan, insya Allah yang chat dari Bapak Ibu saya akan balas sesuai yang saya bisa Bu ya. Seperti itu Pak. ya, ya betul. Jadi saya ingatkan aja nanti karena mitra kita itu banyak banget Pak, jutaan. Jadi Pak Gustian kalau udah share nomor ya siap-siap untuk bingung jawabnya ya. Pak Gustian Oke, namanya siap. Pak. Ya, Pak Gustian ini salah satu tim konsultan dari Ecoviko ya. Dari Ecoviko. Jadi kalau misalnya Bimax itu ada Pak Anton Slamet, kemudian Pak Gustian ini Ecoviko ya kan. Dan produk-produk lainnya ada Ustadz Asep Bruder. Nah, kemudian ada Dr. Lia juga untuk Red One Booster. Jadi beda-beda. Jadi kalau teman-teman nanti bertanya, ya spesifikasinya juga beda-beda. Dan beberapa herbal di BTBS ini juga bisa bersinergi karena Ecoviko ini juga sering disampaikan sama Pak Anton saat beliau menyampaikan tentang Bimax. Jadi ada beberapa memang penyakit atau gangguan yang memang juga dikombinasi dalam minum herbalnya. Dikombinasi itu artinya bisa diminum dua-duanya. Jadi Bimax, Ecoviko, nah itu biasanya di product knowledge Bimax dibahas. Bimax ini bagaimana dia bersinergi dengan Ecoviko, bagaimana bersinergi dengan kolagen, bagaimana bersinergi dengan Aspro ya. Jadi teman-teman semuanya para leader, jadi semua produk PTBS ini bisa bersinergi.
Hanya saja nanti tanyakan ke konsultan, misalnya dengan Pak Anton, ya konsultan BIMEX yang membuat rumus sinergi beberapa elemen PTBS, gitu ya. Nanti bisa ditanyakan. Atau dengan Pak Agustian yang spesialis seputar Ecofiko, nanti juga bisa ditanyakan. Namun teman-teman jangan bingung ketika mendapat jawaban yang berbeda-beda. Karena tentunya menggunakan alasan dan sudut pandang yang berbeda. Yang terpenting adalah ketika kita sudah bertanya, setidaknya kita punya referensi untuk mengkonsumsi produk ini sesuai arahan konsultan. Kalau Pak Anton Slamet kan memang membuat rumus sinergi beberapa produk PTBS. Jadi beliau sudah menjalankan. Begitu juga dengan Ustadz Asif Bruder gitu ya. Nah nanti mungkin akan beda jawabannya dengan Pak Agustian, karena Pak Agustian ini kan belum mempelajari produk yang lain. Hanya versinya adalah versi Ecofiko gitu ya. Jadi nanti para leader atau mitra di sini jangan suka bingung. Kalau Anda udah bertanya, jangan bingung sendiri, tapi Anda bisa memilih mana yang Anda mau kerjakan. Ya, karena konsultan ini bukan satu pabrik dan bukan satu tempat, tapi mereka dari pabrik yang berbeda-beda dan mereka menggunakan rumus terapinya juga berbeda-beda. Yang penting adalah teman-teman bisa ambil salah satu cara yang diarahkan oleh para tim konsultan yang sudah kami berikan. Terima kasih atas waktunya Pak Gustian juga ya. Kemudian para leader semuanya, selanjutnya kita akan off untuk YouTube streamingnya ya. YouTube streaming kita akan tutup. Jadi untuk sesi produk knowledge sudah selesai. Terima kasih Pak Hanafi yang sudah membantu live streaming kan. Karena ternyata laptop saya bermasalah ya, nggak bisa live streaming. Selanjutnya boleh Pak Hanafi untuk di off-kan untuk live streamingnya. Terima kasih Pak Hanafi. Ya. Boleh di live group Pak? Live Zoom? Gimana? Ya, saya pamit ya Pak ya. Siap, boleh Pak. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Nanti bisa lebih lanjut lewat Japri. Akan saya share kembali materi lewat Pak Holis ya Pak ya. Nanti Pak Holis mohon dibantu share juga materinya Pak. Iya, tolong nanti saya minta lagi update-nya ya, terbarunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu ya, kita off-kan dulu sebelum kita lanjutkan acaranya ya. Off-kan live streaming-nya dulu. Oke teman-teman, sebentar ya.